Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Gila nih kan sharing ya tentang pengalaman Dokter Luhur ya. Beliau lagi dia sahabatan ya dok ini. Persahabatan ya. Ya. Kondisi sekarang gimana hari ini di sana? Hari ini penuh sekali, Ustaz. Penuh sekali. Jadi di IGD itu sampai antri ya. Sampai kemarin itu ada yang sampai nggak masuk ke dalam ruang IGD Oh, gitu. karena dia penuh di dalam. Jadi di dalam kondisinya sudah umpel-umpelan. Ya, Jadi ya. kan biasanya kan tempat oksigen itu kan di dinding ya, ditanam di dinding. Jadi karena sangat banyak pasien yang datang ke situ dengan kondisi berat, akhirnya pasien-pasien dijejali ditambahin dengan bed tambahan, dengan oksigen portable yang pakai tabung itu tambahan. Ya, ya. Jadi juga banyak sampai kemarin ada dikirim sama teman dia dirawat di luar IGD. Dia nggak masuk ke dalam karena sangat penuh sekali. Jadi ini sangat mengkhawatirkan ini Ustaz untuk Ya, ya, ya. yang gelombang ketiga ini. Gitu. Uh, Dan saya tanya juga di info dari teman-teman yang lain, dari dosen-dosen kami juga yang bertugas di rumah sakit lain tuh kondisinya hampir sama seperti itu juga. Merata ini dok ya. Gitu. Di Jawa Tengah juga beritanya merata, hampir semua kota naik semua ya. Betul, betul, betul. Berarti ini Iya, memang sudah ini ya, menyebar ya, menyebar luas. bukan karena mau sekolah tatap muka terus kasus naik lagi, bukan ya? Bukan, ini eh, lebih karena ini ya, virus itu kan dibawa manusia ya, kontak Ya, antar manusia, dia biasanya kalau kita lihat itu dari liburan. ya, ya, Jadi setiap kali liburan, kalau kita lihat dulu kan Agustus, liburan itu kan cukup panjang itu. ya, ya. Setelah itu langsung naik. Hmm. Lalu libur tahun baru Januari itu langsung naik lagi, Ustaz. Januari, Februari. Oh iya, Itu sangat puncak ya. banyak sekali kasusnya. Terus kan agak mereda itu Maret ya, mulai Maret ya, April, Mei udah mulai agak turun lagi sampai pas kemarin itu pas sekitar puasa-puasa itu masih masih sepi, Ustaz. Masih Jadi sepi kalau ya. saya nerima jaga itu di IGD itu pas bulan puasa ya paling jaga malam misalkan itu Ya, sekitar 5-6 pasien, kadang-kadang 7 pasien. Tapi sekarang udah naik lagi. Jadi nggak ada hubungannya sama yang bilang karena mau apa eh, tatap muka sekolah ya. sekolah, tatap muka Ya, ini dinaikin lagi kasusnya. ya, ya. Nggak ada hubungannya. Jadi ya lebih karena kontak manusia, bepergiannya karena kemarin kan juga kan liburan Lebaran itu kan sangat sangat banyak kan yang bepergian silaturahmi kan, apalagi kan momen Ya, Lebaran kan kita kan sebagai orang Timur kan sangat ya. ini ya sangat penting Mudik lah sekali ya. silaturahmi. Ya, ya. Sebenarnya Mm-mm. bagus sih ya mudik, bakti sama orang tua, tapi ya situasinya sedang tidak ini ya, tidak kondusif. Iya tidak memungkinkan. Jadi ya memang sebenarnya dihimbau untuk silaturahim online ya Nah, sebenarnya ya. Dan juga misalkan kalau mau tetap silaturahmi ya usahakan di tempat terbuka, jaga jarak, pakai masker, tapi ya ya, prakteknya kan agak sulit seperti itu. iya, iya. Ini saya ada Mm-mm. titipan pertanyaan nih, banyak teman saya bahkan Ustadz ya, LC apa yang Mm-mm. memang dia jadikan panutan masyarakat. Ini pertanyaan mereka begini dok. Jadi Mm-mm. kan ada foto Piala Eropa itu ya. Kemudian di Mm-mm. bawahnya foto Masjidil Haram gitu ya. Ini penjelasannya gimana ya dok? Kenapa orang Eropa nggak pakai masker, nggak jaga jarak di stadion gitu ya? Jangan kita orang Islam Mm-mm. malah sholat jarak 3 meter kalau di Mekah itu katanya. Gimana ini menjelaskannya ini? Iya itu kan tergantung kondisi masing-masing negara ya, Ustaz. Jadi kalau kita lihat itu dulu, Cina kan juga sekarang kan seperti itu ya, sudah mulai bebas ya. Ya, ya, Eh, untuk kasusnya juga sangat sedikit sekali dan juga mulai kemarin saya lihat ada berita juga
mulai nggak pakai masker. Jadi itu kan kita lihat per negara. Iya, iya. Kalau kita lihat dulu pas kasus Cina itu pas lagi lockdown-nya, mereka kan sangat ketat lockdown. Pas di kita itu malah promosi pariwisata. Itu ya. Jadi kan itu kan sangat kontradiksi ya. Begitu dari dia di Eropa juga mulai lockdown, kita malah sibuk kucing-kucingan sama aparat. Ya, ya. Ada yang pakai masker, menolak pakai masker, ribut-ribut segala macam. Begitu Cina dan Eropa dia lagi gencar-gencarnya vaksinasi, kita di sini malah berita hoax tentang magnet, vaksinasi berisi magnet, Ya, ya. diisi chip, segala macam. Jadi itu membuat kita itu apa ya? Jadi untuk cakupan dari vaksinasinya juga masih sangat sedikit, jumlahnya juga masih sangat banyak karena kedisiplinannya juga. Akhirnya negara-negara di Asia Tenggara, utama Indonesia ini kasusnya sekarang tinggi, sedangkan di sana sudah berkurang gitu. Kalau ini pengalaman dokter ya di rumah sakit itu banyak nggak sih yang dulunya nggak percaya, bahkan nggak percaya ada corona, atau percaya tapi nggak bahaya, terus sekarang menyadari situasi sebenarnya, banyak nggak pengalaman di rumah sakit gitu? Di rumah sakit, iya jelas ada ya, Ustaz ya. Banyak yang seperti itu, Ustaz. Banyak sekali seperti itu. Ya, ya. Terus terkait ini dok, tentang vaksin ini ya. Ini kan namanya terkait ini ya, Ustaz. Mereka yang awalnya abai ya. Jadi dia ini malah ribut satu keluarga. Jadi misalkan gini. Gimana? Ini sekeluarga, dalam keluarga itu anak-anaknya kan ada yang masih muda ya. Biasanya kan masih muda itu kan mobilitasnya sangat tinggi. Dia keluar sama kumpul-kumpul sama teman. Akhirnya dia pulang ke rumah, orang tuanya ada komorbid, gula darah segala macam. Akhirnya orang tuanya sakit berat. Sakit berat, bawa ke IGD. Di IGD ini antar kakak adik ini jadi ributnya lah, jadi nyala-nyalain. Iya. Saudara kamu nggak taat protokol nih. Ini banyak kejadian. Yang tahu nggak ngomong, yang ngomong nggak tahu. Nah, ini soal ya konspirasi atau ini bikinan siapalah gitu. Nah, itu gimana menyikapi gini? Itu ya saya juga baca-baca gitu juga ya. Pandemi atau plandemi, saya juga gimana ya jawabnya ya. Jadi mungkin ada, mungkin ya saya nggak tahu karena tidak ada bukti apakah ini apakah suatu senjata biologis, karena kan tiap negara kan ada punya misi-misi tertentu ya, nuklir dikembangkan, mungkin dia juga mengembangkan senjata biologis, tapi kita nggak tahu karena kita nggak ada bukti juga. Tapi kalau kita misalkan menuduh Cina, misalkan Cina juga dia terdampak juga kan, walaupun dia bisa sangat cepat bangkit kembali. Kalau kita lihat dulu kan awal-awal kasusnya juga sangat parah juga di Cina. Artinya walaupun dengan lockdown. Sampai hari ini tuduhan pandemi itu belum terbukti lah ya, kalaupun ada yang punya asumsi seperti itu gitu. Iya, tidak terbukti. Mungkin dia menuduh Yahudi Amerika pun babak belur juga terkena korbannya ini kan. Dengan negara maju seperti Amerika, mereka juga kasusnya kan sangat tinggi sekali di Amerika dengan tingkat kematian tinggi juga. Dan kalaupun ada yang bisa membuktikan, sudah perang dunia ini ya. Kalau ada satu negara yang terbukti jadi dalangnya gitu kan udah. Itu urusan WHO ya untuk membuktikan. Tapi ya intinya sih apakah ini suatu pandemi atau plandemi. Jadi masing-masing kita harus menjaga diri dan keluarga kita masing-masing. Jadi jangan karena kita menganggapkan ini suatu plandemi ya, suatu yang direncanakan atau suatu buatan, akhirnya kita menjadi abai, itu nanti malah merugikan kita sendiri dan keluarga kita. Ya, ini saran praktis, Dok. Ini situasi seperti ini, apa sikap kita kalau tertular dan kalau belum tertular. Nah, ini mungkin sebagaimana pengalaman dokter di rumah sakit, mungkin ada tips buat yang masih sehat atau yang bergejala tapi bingung ini sakit apa enggak gitu ya. Gimana? Oh iya.
Bagi yang belum tertular ya, yang belum tertular itu kan udah sering digaungkan ya di TV-TV diiklankan. Kita harus menjalankan 5M, utamanya masker yang paling utama. Masker ini saat ini tidak cukup dengan satu lapis kain. Ini sekarang sudah varian baru tuh sangat cepat menyebar. Dianjurkan memakai masker double. Bermasker Medis dia ya. pakai yang masker medis di dalam, masker kain di luar, utamanya masker. Cuci tangan, walaupun dari penelitian ini cuci tangan dibandingkan melalui udara itu sangat kecil tingkat penularannya, tapi kita karena kan ada penyakit lain juga. Harus cuci tangan, jaga jarak ini juga sangat penting. Kalau kita nggak bisa jaga jarak, ya otomatis nanti virus yang bisa terhirup kita akan jumlahnya akan lebih banyak. Ketika jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak, pertahanan tubuh kita tidak bisa melawan dengan baik, kita bisa pertahanan tubuh kalah, dia akan bereplikasi di dalam tubuh, dia akan membuat suatu reaksi peradangan yang sangat hebat, nantinya tergantung dari sistem imunnya di situ. Itu nanti akan membuat tubuh kita makin drop. Jadi yang belum terkena nih ya, 5M yang paling utama itu tadi, dan juga kita harus perhatikan VDJ ya, ventilasi, durasi, dan jarak. Kalau kita berada dalam suatu ruangan tertutup, misalkan di dalam kendaraan umum atau di gedung, jangan buka masker atau di mall. Itu kan sirkulasinya tertutup, udaranya hanya berputar di situ saja. Ya, ventilasinya sangat tidak baik. Jangan buka masker walaupun kita sudah menjaga jarak dengan orang lain. Ya, karena terjadi banyak klaster restoran, klaster kantor, itu ya berawal dari saat makan bersama. Walaupun kita makan bersama, sudah jaga jarak 2 meter lebih, itu tetap bisa tertular. Karena sirkulasi udara kan masih di situ terus. Tapi kalau kita di ventilasi yang terbuka, misalkan di area terbuka, di atas gedung, itu lebih aman. Ya. Lalu yang kedua kan durasi. Semakin kita lama berkontak dengan yang lain, ngobrol segala macam, durasinya makin lama, virus yang masuk kan semakin banyak. Berbeda jika misalkan hanya di bawah 5 menit, jumlahnya sangat sedikit, itu masih bisa ditangani. Yang ketiga, jarak tadi itu yang sudah sama ya, ventilasi, durasi, dan jarak. Lalu, kalau yang bergejala, kan ini rumah sakit penuh, lebih baik periksa apa di rumah saja atau gimana ini tips saat ini? Iya, itu kan dalam penanganan pandemi ini kan utamanya kan adalah 3T ya. Kita harus tes, kita harus tracing, dan treatment. Jadi sebenarnya kalau semuanya itu bisa kita tes, ketahuan nih. Ini misalkan nih dalam satu RT ada 200 orang. 200 orang kita tes semua. Jadi kan kita bikinnya dalam lingkup kecil dulu ya, biar kita mudah berpikirnya. 200 orang, tes semua, ternyata yang sakit ada 10 orang. 10 orang kita karantina, kita obatin. Lalu yang kontak dengan 10 orang kita tracing. Itu kalau dalam suatu negara bisa dites semua seperti itu, mudah seperti itu akan sangat cepat sekali berakhirnya. Jadi ini 3T merupakan kunci utama. Sayangnya banyak hoax yang beredar tentang PCR dan sebagainya. Di COVID kan itu yang makin memperkeruh suasana jadinya. Jadi sebenarnya kalau semua bisa dites, yang terbukti dia dikarantina, diobatin, ya cepat selesai masalah ini. Gitu. Selain pandemi ini juga infodemi ya, informasi yang memberatkan tugas dokter di rumah sakit ini luar biasa ya sekarang. Iya, jadi ya jangan takut. Karena kan kebanyakan masyarakat kan takut untuk dites. Takut ternyata dia dikucilkan masyarakat, takut nanti pekerjaannya bagaimana. Tapi kan kita juga harus memikirkan keluarga kita kan, apalagi yang ada resiko dengan komorbid yang lebih berat, tetangga-tetangga juga, makanya ya harus seperti itu. Dan kalau dia bergejala ringan, dia bisa sebenarnya bisa di rumah, bisa dirawat rumah dengan gejala ringan. Karena kan sekitar 80% itu kan dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Dia bisa di rumah dengan obat-obatan standar, atau dia bisa konsultasi via telemedicine.
Oh, Sekarang telemedicine kan ada ya. sudah banyak berkembang telemedicine, keluhannya apa ditanya, obat-obatannya apa. Jadi karena rumah sakit penuh ya, jadi rumah sakit saat ini lebih diprioritaskan untuk mereka dengan gejala sedang sampai berat. Yeah. Dia membutuhkan oksigen dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kan sekitar 20% itu kan dengan gejala sedang sampai berat, dan yang sampai kematian antara 3%, ya sekitar 3% lah yang sampai kematian. Okay. Itu yang perlu penanganan lebih khusus di rumah sakit. Okay. Ya. Itu Ustaz. Terus ini Dok, kan ini juga ada mantan pasien nih. Jadi ada yang gejalanya ringan, tapi terus jadi malah nggak percaya itu kan. Karena ringan saya minum ini sembuh gitu kan. Ada juga yang kedua long COVID. Jadi sudah sembuh, dinyatakan negatif, terus long COVID meninggal. Nah ini kan membingungkan nih bagi orang awam kesehatan. Ini rekayasa atau gimana kok ada yang sembuh tapi meninggal, ada yang katanya penyakit berat tapi nggak apa-apa. Nah ini gimana Dok? Iya, jadi kalau COVID ini kan memang tingkat kematiannya rendah, ya sekitar 3%. Tapi kita itu kan sering terjatuh karena batu kecil, Ustaz. Jadi bukan karena batu yang besar. Misalkan karena dulu flu burung itu kan tingkat kematian sangat tinggi. COVID ini rendah. Tapi yang harus diperhatikan adalah tingkat penularannya. Penularannya ini sangat cepat sekali. Dia sekitar 8, karena masyarakat melihat, oh ini si A, si B, gejala ringan doang, kayak batuk pilek doang, terus tahu-tahu sembuh. Memang ya sebagian besar seperti itu, tapi yang harus kita apa gejala atau ringan. Tapi yang harus diperhatikan adalah tingkat penularan yang sangat cepat. Jadi saat ini saja kan di Indonesia itu yang deteksi per hari itu kan sampai 14.000 lebih sekarang. 14.000 lebih, kalau dia itu yang baru puncak gunungnya saja ya yang terdeteksi ya. Data ya. Jadi kan fenomena gunung es 14.000 lebih, kalau kita ambil 20% setiap hari yang membutuhkan rumah sakit, itu kan sangat banyak. Akhirnya rumah sakit kolaps. Banyak yang pegawai tenaga medisnya juga banyak yang terkena. Ada beberapa rumah sakit yang tutup sementara, seperti yang ada di Purwokerto juga ada seperti itu. Ataupun puskesmas, dan akhirnya berdampak juga nanti juga ke penyakit lain yang tidak tertangani dengan baik. Jadi memang ini ya. Jadi perlu kita buka wawasan lain. 20% dikali 14.000 sehari loh gitu. Ngeri juga. Yang butuh bahkan di tingkat bor di Jakarta, Bandung dan daerah lain tuh Tangerang dan sebagainya sekarang kan sudah 90% lebih, ada yang sampai 100% malah. Ini sangat mengkhawatirkan. Ya. Makanya kemarin ada juga teman dia minta cari tempat kan. Di Jakarta penuh, nggak ada, muter-muter, Bekasi nggak ada, akhirnya Purwakarta dapat di sana. Jadi kan kalau pasien yang dengan gejala berat di perjalanan kan sangat resiko sekali. Iya betul. Kasihan. Kejadian juga di Purwokerto, belum masuk rumah sakit sudah meninggal juga ada di. Oh ya Dok, baik closing statement mungkin dari Dr. Luhur, ada yang mau disampaikan ke kami dan teman-teman, saudara-saudara kita yang mungkin awam tapi butuh informasi. Silakan Dok. Ya, closing statement. Jadi pada kondisi pandemi seperti ini harusnya kita menyerahkan kepada ahlinya ya. Jadi kalau kita mau benerin motor, kita serahkan kepada yang ahlinya yang punya motor, mau benerin mobil ya yang punya mobil. Kalau kita mau mengatasi pandemi ini ya kita serahkan kepada profesionalnya di bidang kesehatan yaitu dokter. Jangan kita mendapatkan informasi dari grup WA dari mana dengan sumber yang tidak jelas. Itu nanti kita karena berdasarkan asumsi kita sesuai dengan pendapat kita yang pengen kita mau, akhirnya itu kita sebar yang akhirnya menimbulkan ketidakdisiplinan masyarakat. Ini yang sangat membahayakan. Jadi itu sangat jahat ya. Jadi mereka yang
membuat berita-berita hoax itu sangat jahat sekali. Mereka yang tertipu dan menyebar berita hoax itu mereka ya juga mengambil peran dosa juga di situ. Akhirnya banyak masyarakat yang abai, mereka nggak mau pakai masker, ya karena dibilang bukinan segala macam ya berita-berita macam hoax itu. Akhirnya nggak mau vaksinasi, ya akhirnya mereka nggak mau nurutin pemerintah agar menunda mudik, menunda liburan, ya akhirnya seperti ini kondisinya. Makanya kita jangan sampai tertipu berita hoax. Lalu yang kedua adalah di sini sangat diharapkan peran serta semua masyarakat untuk membantu mensosialisasikan pentingnya disiplin 3M dan juga untuk meningkatkan sudah kita seperti hampir sulit menghindar ya. Jadi teman-teman saya sudah sangat banyak sekali yang kena, lingkungan sekitar sudah banyak sekali yang kena, saudara-saudara juga ada yang meninggal karena penyakit ini. Ini sudah hampir sulit menghindar. Selain kita menerapkan 5M, kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh dengan cara kita harus meningkatkan massa otot, kita harus olahraga, berjemur, karena mayoritas penelitian di Indonesia itu mayoritas kita walaupun dengan matahari yang sangat tinggi itu ternyata kadar vitamin D-nya sangat rendah dan ini sangat berperan penting dalam tingkat daya tahan tubuh kita. Jadi ini sangat penting sekali. Lalu juga perbanyak sayur buah, perbanyak protein tinggi, susu dan ikan. Iya, jadi harus semua. Saya sangat berterima kasih nih kepada Ustadz Hanif juga nih, sangat aktif ya mencermati berita-berita di medsos dan mengcounter berita-berita hoax. Saya sangat terima kasih kepada Ustadz-Ustadz seperti Ustadz Hanif dan Ustadz yang lainnya membantu kita tenaga medis agar bisa segera menghentikan pandemi ini, karena ya kita juga dirugikan, nggak ada yang untung. Nggak ada yang untung ya. Dokter juga nggak senang juga ya. Nggak senang. Iya. Ekonominya juga susah, anak nggak sekolah, anak udah hampir setahun kan nggak sekolah, gimana itu jadinya anak sama semua kan ya. Ya ini terima kasih banyak Dr. Luhur Dewantoro, beliau dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sekaligus juga sedang berspesialis ya dok di Rumah Sakit Persahabatan ya lagi. Ya, semoga lancar studinya dan juga diberikan keselamatan, selamat berjuang untuk para dokter. Semoga kita semua bisa melalui pandemi ini dengan baik. Dan kita sama-sama ya, tidak ada yang boleh mengkhianati usaha bersama ini. Baik itu dokter, baik itu ustadz, baik itu netizen siapapun ya. Ini kita sama-sama berusaha ya. Kita ridho dengan takdir Allah ini dan juga kita sama-sama berikhtiar ya agar Allah menilainya ya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Nah, bahwasanya semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan dan bahwasanya usahanya itu akan diperlihatkan. Siapa dokter yang berjuang, siapa netizen yang mengganggu ya, siapa mereka yang sama-sama melindungi nyawa manusia ya, karena di antara maqasid syariah adalah melindungi jiwa ya, hifdzun nafas. Terima kasih banyak waktunya. Selamat bekerja dan berjuang ya, kita sama-sama menghadapi pandemi ini. Kita akhiri, aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.